Sebuah lubang kecil di dalam dompet istriku. Tanpa sengaja, saat membuka dompet istri saya, mata saya terbelalak tak percaya. Sebuah benda aneh dengan kemasan berkilauan itu tak lain adalah sebuah kondom. Kenapa benda ini ada di sini? Apa jangan-jangan dia punya pria lain di belakangku? Di tengah amarah dan kebingungan yang berkecamuk, saya mengambil sebuah jarum kecil dan menusuk lubang yang sangat halus pada kemasannya. Suatu petang, Budi Santoso pulang ke rumah seperti biasa. Sambil melonggarkan dasinya, pria berusia 46 tahun itu merasakan ketenangan yang selalu ia dapatkan saat mengakhiri hari kerjanya. Di ruang tengah, istrinya, Dewi Lestari, sedang menyelesaikan cucian piring makan malam, sementara televisi menyiarkan berita petang. "Mas, tolong ambilkan kartu ATM-ku, ya?" "Ada di dalam tas," kata Dewi dari dapur sambil mengeringkan tangannya yang basah. Biasanya, ini adalah permintaan biasa yang akan langsung Budi penuhi. Namun, hari ini ia merasa ada sedikit ketegangan dalam suara istrinya. "Di mana katamu?" "Seharusnya ada di saku dalam dompet." "Mau transfer uang saku untuk Rini." Budi mengambil tas kulit hitam milik istrinya dan mengeluarkan dompet dari dalamnya. Selama lebih dari 20 tahun pernikahan mereka, sangat jarang ia menggeledah dompet istrinya. Dewi selalu teliti mengurus keuangan rumah tangga, dan Budi mempercayainya sepenuhnya. Saat membuka dompet untuk mencari kartu, dompet itu terasa lebih tebal dari biasanya. Di antara tumpukan kartu kredit dan kartu anggota, terselip beberapa lembar struk belanja. Sebagian besar berasal dari supermarket atau apotek, tetapi beberapa struk dari kafe yang tidak Budi kenali menarik perhatiannya. Aneh. Kapan Dewi pergi ke tempat seperti ini? Budi mengamati struk-struk itu lebih teliti. Bukan kafe langganan mereka di dekat kompleks, melainkan kafe-kafe di pusat kota. Waktu transaksinya pun tercatat pada sore hari. Ia memeriksa tanggalnya minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya. Apakah istrinya punya urusan khusus di pusat kota? Saat tangannya merogoh lebih dalam ke dompet untuk mencari kartu, ujung jarinya menyentuh sebuah benda kecil berbentuk persegi. Awalnya ia mengira itu obat atau permen, tetapi saat dikeluarkan, benda itu sama sekali di luar dugaannya. Sebuah kondom. Napas Budi seketika tercekat. Ia menatap kemasan kecil di tangannya, serasa kehilangan pijakan pada realitas. Benda itu jelas ada di depan matanya, tetapi sulit dipercaya. Yang lebih mengejutkan, benda itu tidak hanya satu. Saat ia memeriksa saku kecil di bagian dalam dompet, ada satu lagi dengan kemasan yang sama. "Apa-apaan ini?" gumam Budi sambil memasukkan kembali benda-benda itu ke dompet. Tangannya gemetar hebat. Selama 46 tahun hidupnya, ia tak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti ini. Suara tawa istrinya dari ruang tengah tiba-tiba terdengar asing. Sosok Dewi yang sedang tertawa sendiri menonton televisi tampak berbeda dari biasanya. Seperti orang yang menyembunyikan sesuatu, atau sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Mas, sudah ketemu kartunya?" Suara Dewi terdengar dari dapur. Biasanya Budi akan menjawab dengan santai, tetapi hari ini tenggorokannya terasa tercekat. "Iya, sebentar," jawab Budi dengan susah payah sambil mengeluarkan kartu ATM. Namun, di kepalanya, berbagai pikiran berkecamuk. Kenapa ada benda seperti itu di dompet istrinya? Sejak kapan ia membawanya? Dan untuk digunakan dengan siapa? "Makasih, ya," kata Dewi sambil menghampiri dan mengambil kartu itu. Budi mengamati ekspresi wajah istrinya dengan saksama, khawatir jika Dewi menyadari ia baru saja menggeledah dompetnya. Namun, Dewi tampak biasa saja. "Aku mau kirim uang saku untuk Rini. Kira-kira berapa, ya?" Seperti biasa saja mungkin?" Jawaban Budi terdengar lebih acuh dari biasanya. Biasanya ia akan ikut bertanya macam-macam soal kebutuhan putri mereka, tetapi hari ini ia sama sekali tidak bisa fokus. Dewi menyadari reaksi aneh suaminya dan menatapnya dengan cemas. "Mas, kamu kenapa hari ini? Ada masalah di kantor?" Enggak ada apa-apa." Budi duduk di sofa dan menatap televisi, tetapi ia sama sekali tidak bisa mencerna apa yang ditayangkan. Pikirannya terus berputar pada benda yang ia temukan di dompet istrinya. Setelah menikah lebih dari 20 tahun,
Mereka tidak berencana menambah anak lagi, dan tidak pernah ada situasi yang membutuhkan alat kontrasepsi. Sejak Rini lahir, frekuensi hubungan mereka pun sudah jauh berkurang. Lalu, untuk apa istrinya membawa benda itu? Tiba-tiba, kenangan tentang ayahnya melintas di benaknya. Saat Budi masih SMP, ibunya menangis terseduh-seduh sambil bercerita bahwa ayahnya berselingkuh dengan wanita lain. Ia masih ingat dengan jelas guncangan yang ia rasakan hari itu. Ibunya menunjukkan struk hotel yang ditemukan di saku ayahnya sambil menangis. Jangan-jangan hal yang sama terjadi di rumahku. Budi menggelengkan kepala, mencoba mengenyahkan pikiran itu. Ia ingin percaya bahwa Dewi bukanlah orang seperti itu. Selama lebih dari 20 tahun hidup bersama, ia tidak pernah sekalipun meragukan istrinya. Namun, begitu benih kecurigaan tertanam di hatinya, segalanya mulai terlihat berbeda. Belakangan ini, istrinya tampak lebih sering keluar rumah. Ia bilang bertemu teman-teman atau pergi ke supermarket, tetapi ia pergi lebih lama dari biasanya. Perhatiannya juga lebih sering tertuju pada ponselnya. Dulu Dewi lebih banyak menonton TV atau membaca buku, tetapi akhir-akhir ini ia terus-menerus menatap layar ponselnya, seolah sedang bertukar pesan dengan seseorang. "Mas, aku masuk kamar duluan, ya. Mau istirahat," kata Dewi sambil menguap. Tampaknya ia tidur lebih awal dari biasanya. "Oh, iya," jawab Budi. Namun matanya terus mengawasi punggung istrinya. Ia mencari-cari, adakah sesuatu yang berbeda. Dewi merapikan kosmetiknya dan berganti piyama seperti biasa, tetapi bagi Budi, semuanya tampak mencurigakan. Melihat istrinya masuk ke kamar tidur, hati Budi menjadi kalut. Benarkah istrinya punya pria lain, ataukah ia hanya terlalu sensitif? Budi duduk sendirian di ruang tengah, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Mencurigai istrinya sendiri adalah hal yang menyakitkan, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku harus memastikannya. Dengan tekad bulat, Budi berdiri pelan-pelan. Ia memutuskan untuk memeriksa kembali dompet istrinya saat Dewi sudah tertidur. Ia mengendap-endap masuk ke kamar tidur. Dewi sudah terlelap, napasnya teratur. Budi mendekati tas istrinya dengan sangat hati-hati. Saat membuka dompet itu lagi, benda-benda itu masih ada di tempatnya. Ia ragu sejenak, lalu mengambil sebuah jarum kecil. Dengan sangat hati-hati agar kemasannya tidak sobek, ia menusukkan sebuah lubang yang sangat kecil. Kalau dia tetap menggunakannya, berarti Budi tahu apa yang dilakukannya salah. Namun, pada saat itu, kenangan masa kecilnya kembali muncul. Wajah ibunya yang menangis saat ayahnya ketahuan selingkuh dan meninggalkan rumah terbayang jelas. Aku tidak akan pernah menjadi seperti ayah. Janji itu telah mengeras menjadi obsesi, yang kini mendorongnya melakukan tindakan bodoh ini. Setelah merapikan kembali dompet itu seperti semula, Budi berbaring di tempat tidur, tetapi ia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sementara berbagai imajinasi liar melintas di kepalanya. Benarkah istrinya punya pria lain? Sejak kapan hubungan itu dimulai? Keesokan paginya, Budi bangun jauh lebih awal dari biasanya. Ia ingin mengamati gerak-gerik istrinya dengan saksama. Dewi sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Menyeduh kopi, memanggang roti, dan menggoreng telur. Semuanya tampak normal. Namun, di mata Budi, segalanya terlihat mencurigakan. "Loh, Mas, tumben sudah bangun pagi," sapa Dewi. "Iya, kebangun saja." Dewi menyodorkan secangkir kopi sambil mengamati wajah suaminya. Budi tampak lebih murung dari biasanya. "Kamu sakit? Wajahmu pucat." "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur." Budi menyesap kopinya sambil terus mengamati istrinya. Cara Dewi merapikan rambut di depan cermin, cara ia memoles lipstik, bahkan cara ia memilih pakaian yang tampak lebih diperhatikan dari biasanya semuanya terlihat berbeda. "Hari ini ada acara keluar?" tanya Budi hati-hati. "Nggak ada. Paling ke supermarket saja nanti," jawaban Dewi terdengar wajar, tetapi Budi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu. Terutama saat Dewi memasukkan dompet ke tasnya sambil memeriksanya sekilas, jantung Budi berdebar kencang,
takut jika istrinya menyadari dompetnya telah disentuh. Kalau begitu, aku berangkat kerja dulu. Iya, hati-hati di jalan, ya. Biasanya mereka akan berpamitan di depan pintu, tetapi hari ini Budi sengaja berjalan lebih dulu sambil terus mengamati reaksi istrinya. Dewi mengantarnya seperti biasa, tetapi di mata Budi, ekspresinya tampak seperti orang yang merasa lega. Di dalam MRT menuju kantor, Budi terus memikirkan istrinya. Jangan-jangan setelah ia pergi, istrinya akan bertemu dengan seseorang? Apakah kondom itu benar-benar akan digunakan? Setibanya di kantor, ia sulit berkonsentrasi pada pekerjaan. Saat berbicara dengan rekan-rekannya pun, pikirannya sering melayang. "Bud, kamu kenapa hari ini? Kok melamun terus?" tegur Pak Anton, rekan kerja di sebelahnya. "Ah, cuma kurang tidur, Pak. Ada masalah di rumah, ya? Kayaknya sudah beberapa hari ini kamu begitu." Mendengar ucapan rekannya, Budi baru sadar bahwa belakangan ini ia memang tidak fokus pada pekerjaan. Sejak kecurigaan terhadap istrinya muncul, semua pekerjaannya menjadi berantakan. Saat jam makan siang tiba, Budi membulatkan tekadnya. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kecurigaan seperti ini. Ia harus mencari bukti yang pasti. Malam itu, saat pulang ke rumah, Budi mulai mengamati setiap gerak-gerik istrinya dengan lebih cermat. Dan selama beberapa hari berikutnya, ia menemukan semakin banyak hal yang mencurigakan. Hal-hal kecil yang biasanya ia abaikan kini terasa aneh. Pada Selasa malam, saat Budi pulang dari kantor, ia mendapati Dewi sedang berbicara di telepon di dapur. Suaranya lebih pelan dari biasanya, dan begitu mendengar Budi masuk, ia buru-buru menutup telepon. "Telepon dari siapa?" tanya Budi sambil melonggarkan dasinya. "Oh, ibunya teman Rini." "Bukan apa-apa, kok." Jawaban Dewi terdengar wajar, tetapi bagi Budi, ada sedikit kegugupan di sana. Biasanya, Dewi akan bercerita panjang lebar tentang isi percakapannya dengan teman-temannya, tetapi hari ini ia seolah ingin cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. "Oh, begitu. Ada kabar penting?" "Nggak ada, cuma tanya kabar biasa." Budi mengamati ekspresi istrinya dengan saksama. Dewi tampak sedikit tegang, tetapi sulit untuk memastikan apapun. Saat makan malam, Budi terus mengamati perilaku istrinya. Dewi meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah, dan setiap kali ada notifikasi pesan masuk, ia akan meliriknya sekilas. Pemandangan itu tampak tidak biasa. Akhir-akhir ini banyak pesan masuk. "Ya, iya, teman-teman di grup WhatsApp lagi ramai," jawab Dewi sambil tersenyum. Tetapi bagi Budi, senyum itu terasa canggung. Biasanya, istrinya tidak terlalu peduli dengan obrolan di grup. Keesokan paginya, Budi sengaja berangkat 30 menit lebih lambat dari biasanya. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan istrinya. Benar saja, begitu Budi keluar, Dewi langsung menelepon seseorang. Budi mengintip dari pintu yang sedikit terbuka dan mendengar istrinya berbicara dengan suara yang lebih hati-hati dari biasanya. "Sekarang bisa?" Soal yang kemarin itu. Budi ingin mendengar lebih lanjut, tetapi ia harus segera berangkat agar tidak terlambat. Dengan hati yang berat, ia berangkat ke kantor. Pada jam makan siang, Budi mencoba menelepon ke rumah. Ini adalah hal yang jarang ia lakukan, tetapi hari ini ia penasaran apa yang sedang dilakukan istrinya. "Halo? Dwi, ini aku." "Lagi apa?" "Loh, Mas. Kok tiba-tiba telepon? Nggak ada apa-apa, kan?" Suara Dewi terdengar sedikit terkejut. "Nggak, cuma penasaran saja." "Kamu di rumah?" "Iya, di rumah. Lagi melipat cucian." "Oh, ya sudah, nanti ketemu di rumah." Setelah menutup telepon, Budi merasa ada yang aneh. Suara istrinya terdengar lebih tegang dari biasanya, seolah ia sedang terburu-buru menyudahi percakapan. Malam itu, saat pulang, Budi mencium aroma parfum yang asing dari tubuh Dewi. Berbeda dari parfum yang biasa istrinya pakai, aromanya lebih kuat. "Beli parfum baru?" "Oh, ini? Dikasih teman." Dewi menjawab dengan santai, tetapi bagi Budi, jawaban itu terdengar seperti sudah disiapkan sebelumnya. Saat akhir pekan tiba, Dewi berkata akan bertemu dengan teman-teman lamanya. "Ketemu di mana?" "Di kafe daerah Senopati." "Sudah lama nggak kumpul,
jadi mungkin pulangnya agak malam. Mendengar itu, Budi teringat struk-struk yang ia lihat di dompet istrinya beberapa hari lalu. Beberapa di antaranya memang dari kafe di sekitar Senopati. Kira-kira pulang jam berapa? Sepertinya sekalian makan malam, jadi mungkin sekitar jam 9 atau 10. Biasanya Budi akan berkata, "Selamat bersenang-senang," tetapi hari ini hatinya tidak tenang. Ia mengamati istrinya yang sedang bersiap-siap. Dewi tampak jauh lebih berdandan dari biasanya. Ia mencoba beberapa setelan baju dan riasannya pun lebih tebal. Untuk pertemuan dengan teman-teman, rasanya terlalu berlebihan. "Aku berangkat dulu, ya, makan malam di luar, jadi kamu makan sendiri saja." "Iya, hati-hati." Budi mengamati istrinya dari jendela. Langkah kaki Dewi lebih cepat dari biasanya, dan ia sering memeriksa ponselnya sambil berjalan. Ditinggal sendirian di rumah, Budi merasa resah dan mulai melihat-lihat kamar istrinya. Di atas meja rias, lebih banyak kosmetik dari biasanya berserakan, dan beberapa potong pakaian tergeletak di lantai dekat lemari. Jelas sekali jejak keraguan saat memilih pakaian. Ia membuka laci dan menemukan beberapa struk lagi yang belum pernah ia lihat. Struk dari konter kosmetik di mall, dengan nominal yang cukup besar. Budi sama sekali tidak tahu kapan istrinya membeli barang-barang ini. Jangan-jangan untuk bertemu seseorang. Begitu pikiran itu muncul, Budi menggelengkan kepala. Tanpa bukti yang pasti, tidak benar jika ia terus-menerus curiga seperti ini. Jam 8 malam, belum ada kabar dari Dewi. Biasanya, jika akan terlambat, ia akan menelepon terlebih dahulu, tetapi hari ini tidak ada. Budi beberapa kali ingin menelepon, tetapi ia menahannya, takut jika istrinya menyadari kecurigaannya. Baru pada pukul 9.30 malam Dewi pulang, sekitar 30 menit lebih lambat dari biasanya. "Maaf telat. Tadi teman-teman asyik ngobrol, jadi lupa waktu." Suara Dewi terdengar lebih ceria dari biasanya, tetapi bagi Budi, itu terdengar dibuat-buat. "Seru acaranya?" "Iya, seru banget. Sudah lama nggak ketemu, jadi banyak yang diobrolin." Sambil mendengarkan jawaban istrinya, Budi mengamati penampilan Dewi dengan saksama. Riasannya sedikit luntur dan rambutnya lebih berantakan dari biasanya. Anehnya, aroma parfumnya justru terasa lebih kuat. Teman-teman yang mana? Teman-teman SMA. Sudah lama sekali nggak ketemu. Budi ingin bertanya lebih detail, tetapi ia khawatir terkesan terlalu menginterogasi, jadi ia mengurungkan niatnya. Namun, di dalam hatinya, kecurigaan itu semakin membesar. Senin berikutnya, Budi menghadapi situasi tak terduga di kantor. Saat makan siang bersama rekan-rekannya di sebuah restoran, ia tak sengaja mendengar percakapan orang-orang di meja sebelah. Zaman sekarang, perselingkuhan di kalangan wanita parubaya itu marak banget, loh, apalagi yang usia 40-an, paling rawan. "Betul. Di apartemenku juga ada yang begitu." Katanya diam-diam ketemu sama pria yang lebih muda. Mendengar percakapan itu, jantung Budi terasa mencelos. Jangan-jangan istrinya juga berada dalam situasi seperti itu? Sore harinya, Pak Anton menghampirinya. "Bud, kamu akhir-akhir ini pucat banget. Ada masalah di rumah, ya?" "Nggak, Pak. Cuma sedikit lelah." "Ada masalah sama istri?" "Belakangan ini sering banget dengar kabar perceraian pasangan parubaya." Ucapan Pak Anton membuat Budi semakin cemas. Apakah situasinya sudah terlihat aneh di mata orang lain? "Bukan begitu, Pak. Beneran cuma lelah." Namun, di dalam hati Budi, kecurigaan itu sudah hampir menjadi keyakinan. Terlebih lagi setiap kali istrinya menunjukkan perilaku yang tidak biasa, kecurigaan itu semakin menguat. Malam itu, saat pulang, Budi mendapati Dewi sedang mengirim pesan di ponselnya. Ia mengetik dengan sangat fokus, dan begitu Budi mendekat, ia buru-buru menutupi layarnya. "Kirim pesan ke siapa?" "Oh, ke Rini. Mau tanya uang sakunya sudah masuk atau belum." Namun, Budi sempat melihat sekilas nama yang berbeda di layar, bukan nama putrinya. Ia tidak melihatnya dengan jelas, tetapi sepertinya itu nama seorang pria. Malam itu, Budi berpura-pura ke kamar mandi dan mencoba memeriksa ponsel Dewi. Namun, berbeda dari biasanya, istrinya meletakkan ponsel di bawah bantal saat tidur,
sehingga ia tidak bisa memeriksanya. Beberapa hari berlalu, dan kecurigaan Budi mulai terbentuk menjadi gambaran yang lebih konkret. Setelah mengamati pola perilaku istrinya, ia menyadari bahwa Dewi pergi sendirian 2 atau 3 kali seminggu, dan setiap kali pergi, ia selalu berdandan lebih rapi dari biasanya. Ia paling sering keluar pada hari Kamis dan Jumat, dengan alasan bertemu teman atau pergi ke supermarket. Namun, saat pulang dari supermarket, barang belanjaannya tidak banyak, dan saat pulang dari bertemu teman, ia selalu pulang lebih malam. Yang paling aneh adalah riwayat penggunaan kartu kreditnya. Saat Budi memeriksa melalui internet banking, ia menemukan beberapa transaksi di kafe atau restoran di daerah yang tidak biasa mereka kunjungi. Sebagian besar transaksi dilakukan pada jam makan siang atau sore hari. Jangan-jangan benar. Budi merasa ini bukan lagi sekadar kecurigaan biasa. Terlalu banyak petunjuk yang mengarah pada satu kesimpulan. Namun, ia masih belum memiliki bukti yang pasti. Dan beberapa hari kemudian, Budi menyaksikan sebuah momen yang menentukan. Hari itu, ia makan siang lebih awal dari biasanya dan sedang berjalan-jalan di sekitar kantor, ketika ia tak sengaja berpapasan dengan istrinya. Dewi tidak sendirian. Ia sedang berjalan di depan sebuah kafe bersama seorang pria muda yang kelihatannya berusia akhir 20-an. Hubungan mereka tidak tampak seperti kenalan biasa. Ada semacam keakraban di antara mereka. Budi bersembunyi dan mengamati mereka. Istrinya dan pria itu masuk ke kafe dan duduk berhadapan di dekat jendela. Dari kejauhan pun, terlihat jelas bahwa mereka sedang terlibat dalam percakapan yang serius. Siapa pria itu? Sejak kapan mereka bertemu? Amarah dan rasa dikhianati membuncah di hati Budi. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa istri yang telah hidup bersamanya selama lebih dari 20 tahun telah menipunya dan bertemu dengan pria lain. Namun, Budi tidak bisa langsung menyerbu ke sana. Mungkin saja ia salah lihat, dan ia tidak boleh bertindak gegabah. Malam itu, saat pulang, Budi berusaha bersikap seperti biasa. Namun, tatapannya terhadap istrinya sudah benar-benar berubah. Hari ini ngapain saja? Nggak ada apa-apa. Di rumah saja, istirahat, terus ke supermarket. Mendengar jawaban Dewi, Budi yakin istrinya sedang berbohong. Dan kini, ini bukan lagi kecurigaan, melainkan fakta. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia terus berpikir. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana cara memastikan kebenarannya? Dan ia takut jika kondom yang ia temukan di dompet istrinya beberapa hari lalu benar-benar akan digunakan. Selama lebih dari seminggu, Budi mengamati perilaku istrinya dengan lebih detail. Bayangan Dewi bersama pria muda di kafe itu tidak bisa hilang dari kepalanya. Sejak hari itu, segalanya tampak begitu jelas baginya. Pada Kamis sore, Budi mendapat kesempatan untuk pulang lebih awal dari kantor. Sebuah rapat yang tiba-tiba dibatalkan membuatnya bisa pulang 2 jam lebih cepat dari biasanya. Budi memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memastikan apakah istrinya benar-benar ada di rumah. Setibanya di rumah, ia membuka pintu dengan pelan. Suasana di dalam sangat sepi. Biasanya, akan terdengar suara TV atau suara orang memasak, tetapi hari ini sunyi senyap. "Dewi, aku pulang." Panggil Budi dengan suara keras, tetapi tidak ada jawaban. Ia memeriksa semua ruangan, tetapi istrinya tidak ada di rumah. Namun, di rak sepatu hak tinggi yang biasa Dewi pakai untuk bepergian masih ada. Hanya sandal santai yang biasa ia pakai ke supermarket yang tidak ada. Budi mencoba menelepon istrinya. "Halo," suara Dewi terdengar sedikit terkejut. "Dewi, kamu di mana? Kok nggak ada di rumah?" "Loh, Mas. Kok pulangnya cepat sekali?" "Aku lagi di supermarket." "Supermarket? Supermarket mana?" "Supermarket dekat kompleks. Sebentar lagi pulang." Setelah menutup telepon, Budi memeriksa jam. Pukul 3:30 sore. Untuk waktu ke supermarket, rasanya terlalu awal. 30 menit kemudian, Dewi pulang. Di tangannya hanya ada satu kantong belanja kecil. Untuk berada di supermarket selama itu, belanjaannya terlalu sedikit. "Beli apa?" "Oh, kumas susu sama roti." Dewi meletakkan kantong belanja di dapur sambil menjawab.
Namun, bagi Budi, ada sesuatu yang tidak wajar. Berbeda dari biasanya saat pulang dari supermarket, rambutnya sedikit berantakan dan riasannya sedikit luntur. Ketemu siapa di supermarket? Kok lama sekali? Nggak ketemu siapa-siapa. Tadi cuma lihat-lihat, jadi nggak terasa waktunya. Budi mengamati ekspresi istrinya dengan saksama. Dewi tampak sedikit lebih tegang dari biasanya dan sepertinya mencoba menghindari tatapan mata Budi. Malam itu, Dewi tidak banyak bicara. Saat makan malam, ia terus memeriksa ponselnya, dan sesekali terlihat melamun. Lagi ada yang dipikirkan? Tanya Budi hati-hati. Nggak ada, kok. Cuma sedikit lelah saja. Namun, jawaban Dewi tidak membuat Budi tenang. Justru membuatnya semakin curiga. Keesokan harinya, hari Jumat, Budi sengaja melewati area sekitar rumahnya pada jam makan siang. Ia ingin memastikan apakah istrinya benar-benar ada di rumah. Saat melewati depan rumah, ia melirik ke jendela. Lampu ruang tengah mati. Padahal, biasanya pada jam-jam segitu istrinya pasti ada di rumah. Budi memutuskan untuk menunggu sebentar di sebuah kafe terdekat. Ia ingin melihat apakah istrinya akan pulang dari suatu tempat. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Dewi benar-benar muncul, dan kali ini pun, ia tidak sendirian. Ia berjalan bersama pria muda yang sama. Jantung Budi berdebar kencang saat mengamati mereka. Dewi dan pria itu berpisah di tempat yang agak jauh dari rumah, tetapi sebelum berpisah, mereka tampak terlibat dalam percakapan yang serius. Terutama saat pria itu memegang tangan Dewi dan mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pemandangan itu sangat mengejutkan Budi. Dewi pun mengangguk, seolah menyetujui sesuatu. Ternyata, dugaanku benar. Budi tidak sanggup melihat lebih lama lagi, dan segera pergi dari sana. Ia merasa telah menyaksikan bukti yang terlalu jelas, dan hatinya menjadi kalut. Malam itu, saat pulang, Budi berusaha bersikap seperti biasa. Namun, pemandangan yang ia lihat pada jam makan siang terus berputar di kepalanya. Hari ini di rumah saja? Iya, nggak kemana-mana. Cuma istirahat di rumah. Lagi-lagi kebohongan. Budi kini yakin. Istrinya telah menipunya dan bertemu dengan pria lain. Saat akhir pekan tiba, Budi menjadi semakin sensitif. Setiap tindakan Dewi tampak mencurigakan, terutama saat ia memegang ponselnya. Budi sangat penasaran dengan siapa ia berkomunikasi. Pada Sabtu sore, Dewi berkata akan pergi keluar lagi. Mau kemana? Ketemu teman. Pulangnya agak malam. Teman yang mana? Teman SMA. Budi sudah tidak bisa lagi mempercayai ucapan istrinya. Ia yakin Dewi akan pergi menemui pria muda itu. Setelah Dewi pergi, Budi menghabiskan waktu sendirian di rumah dengan perasaan resah. Memikirkan apa yang sedang dilakukan istrinya, dan dengan siapa ia bersama membuat amarahnya memuncak. Sekitar jam 8 malam, Budi tidak tahan lagi dan menelepon Dewi. Kamu di mana? Lagi di restoran sama teman-teman. Kenapa? Kapan pulang? Sekitar 1 jam lagi. Setelah menutup telepon, Budi semakin yakin. Dari suara istrinya, terdengar jelas ada sesuatu yang disembunyikan. 1,5 jam kemudian, Dewi pulang. Riasannya lebih tebal dari biasanya, dan pakaian yang ia kenakan berbeda dari yang ia pakai saat berangkat pagi tadi. Ganti bahu? Iya, tadi mampir ke rumah teman, pinjam baju sebentar, soalnya kena tumpahan makanan. Alasan lain, bagi Budi, semua ucapan istrinya sekarang terdengar seperti kebohongan. Malam itu, setelah Dewi tertidur, Budi dengan hati-hati memeriksa kembali dompet istrinya. Ia ingin melihat apakah kondom yang telah ia lubangi beberapa hari lalu masih ada di tempatnya. Saat membuka dompet, kondom itu masih ada, tetapi posisinya sedikit berubah, dan ada beberapa struk baru. Salah satunya sepertinya dari sebuah minimarket di dekat sebuah motel. Sekarang sudah jelas. Budi bergumam dalam hati. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu diragukan. Senin berikutnya, Budi tidak bisa fokus pada pekerjaan di kantor. Rekan-rekannya sampai menyadari ada yang aneh, karena ia lebih banyak melamun. Bud, kamu beneran gak apa-apa? Sudah beberapa hari ini aneh? Tanya Pak Anton dengan cemas. Gak apa-apa Pak, cuma sedikit lelah. Namun, di dalam hati Budi,
amarah dan rasa dikhianati terus membesar. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa istri yang telah ia percayai selama lebih dari 20 tahun telah menipunya. Pada jam makan siang, Budi berjalan sendirian di taman sambil berpikir, apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana ia harus memulai percakapan dengan istrinya? Aku harus bertanya langsung. Ia tidak bisa lagi hanya diam dan mengamati seperti ini. Namun, Budi ingin mendapatkan bukti yang lebih kuat. Jika ia gegabah menuduh, istrinya mungkin akan mengelak. Malam itu, saat pulang, Budi mengamati perilaku Dewi dengan lebih saksama. Senyum istrinya saat melihat ponsel, caranya merapikan rambut di depan cermin, bahkan caranya memilih pakaian yang lebih diperhatikan dari biasanya semuanya ia anggap karena pria lain. Besok ada acara keluar? Tanya Budi hati-hati. Belum tahu. Kenapa? Enggak, cuma tanya. Mendengar jawaban Dewi, Budi diam-diam menyusun rencana. Besok ia akan sengaja pulang lebih awal dan mengikuti istrinya. Keesokan harinya, hari Selasa, Budi meminta izin pulang lebih awal setelah jam makan siang. Ia beralasan ada urusan pribadi dan meninggalkan kantor pada pukul 2 siang. Saat menunggu di dekat rumah, Dewi benar-benar keluar sekitar pukul 3 sore. Penampilannya yang lebih rapi dari biasanya tampak seperti bukti yang pasti bagi Budi. Budi mengikutinya dari kejauhan. Dewi naik MRT dan menuju ke arah selatan Jakarta, arah yang berbeda dari tempat yang biasa ia kunjungi. Turun di dekat stasiun di area bisnis, Dewi masuk ke sebuah kafe. Budi mengamatinya dari seberang jalan. Sekitar 10 menit kemudian, pria muda itu benar-benar muncul, sesuai dugaan Budi. Mereka duduk berhadapan di dalam kafe dan mulai berbicara dengan serius. Budi mendekat untuk mengamati mereka dengan lebih jelas. Dewi tampak seperti memohon sesuatu kepada pria itu, dan pria itu mengangguk setuju. Terutama saat Dewi memegang tangan pria itu sambil berterima kasih, Budi tidak tahan lagi. Namun, ia tidak bisa langsung menyerbu ke sana. Situasi yang begitu mengejutkan membuat pikirannya kosong. Sekitar 1 jam kemudian, mereka keluar dari kafe. Dan sepertinya mereka berjalan ke arah sebuah hotel di dekat sana. Budi tidak sanggup melihat lebih lama lagi dan memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Budi duduk di sofa dan melamun untuk waktu yang lama. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa istri yang telah hidup bersamanya selama lebih dari 20 tahun benar-benar telah mengkhianatinya. Sekarang sudah benar-benar pasti. Ini bukan lagi kecurigaan. Budi bergumam dalam hati sambil menahan amarah. Namun, pada saat yang sama, ia juga merasakan kesedihan dan pengkhianatan yang mendalam. Sekitar jam 7 malam, Dewi pulang. Dengan ekspresi biasa, ia menyapa, "Aku pulang," tetapi bagi Budi, semuanya tampak seperti kebohongan. "Dari mana?" "Dari ketemu teman." "Teman yang mana?" "Teman lama." Budi tidak bertanya lebih lanjut. Percuma saja, karena istrinya pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Pemandangan yang ia lihat hari itu terus berputar di kepalanya. Momen saat istrinya memegang tangan pria lain, momen saat mereka berjalan ke arah hotel semuanya teringat dengan jelas. Budi merasa ia harus segera mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi membiarkan situasi ini berlanjut. Namun, ia masih belum yakin bagaimana cara mendekatinya. Ia memutuskan untuk mengamati beberapa hari lagi, menangkap bukti yang lebih pasti, baru kemudian berbicara dengan istrinya. Dan sampai saat itu tiba, ia akan bersikap seperti biasa sambil menunggu. Namun, di dalam hati Budi, ia merasa semuanya telah berakhir. Ia tidak pernah bermimpi bahwa pernikahan yang telah berjalan lebih dari 20 tahun akan berakhir seperti ini. Selama 2 minggu berikutnya, keyakinan Budi semakin menguat. Pemandangan yang ia saksikan saat mengikuti istrinya tidak bisa hilang dari kepalanya. Terutama momen saat Dewi berjalan ke arah hotel bersama pria muda itu terasa seperti bukti yang tak terbantahkan baginya. Pada Rabu malam, saat Budi pulang dari kantor, ia mendapati Dewi sedang menatap ponselnya dengan ekspresi serius. Ia tampak sangat fokus, dan begitu mendengar Budi masuk, ia buru-buru membalikkan ponselnya. "Ada telepon penting?" tanya Budi sambil melonggarkan dasinya. "Enggak, bukan apa-apa." Namun,
Jawaban Dewi terdengar lebih canggung dari biasanya. Terlihat jelas, ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Selama makan malam, Dewi tampak terus mengkhawatirkan ponselnya. Saat notifikasi pesan masuk berbunyi sekali, Dewi terkejut dan segera memeriksa ponselnya. Pemandangan itu sangat mencurigakan bagi Budi. Dari siapa? Oh, dari Rini. Dewi menjawab, tetapi Budi sempat melihat sekilas nama yang berbeda di layar, bukan nama putrinya. Sepertinya itu nama seorang pria, tetapi ia tidak sempat memastikannya. Malam itu, saat Dewi sedang mandi, Budi merasakan dorongan kuat untuk memeriksa ponsel istrinya. Namun, berbeda dari biasanya, Dewi membawa ponselnya ke kamar mandi, sehingga ia tidak mendapatkan kesempatan. Keesokan harinya, Kamis sore, Budi lagi-lagi bisa pulang lebih awal dari kantor. Sebuah rapat penting dibatalkan, membuatnya bisa pulang sekitar 1 jam lebih cepat. Dalam perjalanan pulang, Budi memutuskan untuk tidak memberitahu istrinya terlebih dahulu. Ia ingin memastikan apakah Dewi benar-benar ada di rumah. Saat membuka pintu dengan pelan, ia mendengar suara Dewi dari dalam rumah. Sepertinya ia sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Tidak boleh begitu, itu sangat berbahaya. Suara Dewi terdengar lebih sungguh-sungguh dan cemas dari biasanya. Tidak, jangan pernah. Jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. Budi dengan hati-hati mendekati ruang tengah dan menguping pembicaraan istrinya. Mengerti, kan? Kamu harus sangat hati-hati. Kalau sampai orang lain tahu, bisa gawat. Pada saat itu, Budi yakin. Ia berpikir istrinya sedang melanjutkan hubungan gelapnya dengan pria muda itu dan sedang membicarakan hal tersebut. Budi sengaja membuat suara gaduh di dekat pintu masuk, dan Dewi buru-buru menutup telepon. Loh mas, kok pulangnya cepat sekali? Wajah Dewi tampak sangat terkejut. Rapatnya dibatalkan. Telepon dari siapa? Oh, teman biasa. Sepertinya pembicaraannya serius sekali. Bukan apa-apa. Temanku sedang ada masalah. Budi mengamati ekspresi istrinya dengan saksama. Dewi tampak jauh lebih tegang dari biasanya dan sepertinya mencoba menghindari tatapan mata Budi. Malam itu, saat Dewi pergi ke kamar mandi, Budi mencoba memeriksa ponsel istrinya. Namun, layarnya terkunci, sehingga ia tidak bisa melihat isinya. Dewi yang biasanya tidak pernah mengunci ponselnya, sejak kapan ia menjadi begitu peduli dengan privasi? Jumat pagi, Dewi bangun lebih awal dari biasanya dan bersiap-siap untuk pergi keluar. Riasannya lebih tebal dari biasanya, dan ia mencoba beberapa setelan baju dengan sangat teliti. Mau kemana hari ini? Tanya Budi. Ketemu teman. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Teman yang mana? Teman lama. Jawaban Dewi masih sama tidak jelasnya. Bagi Budi, semua ucapan istrinya sekarang terdengar seperti kebohongan. Kapan pulang? Sepertinya agak malam. Kamu makan malam di luar saja. Setelah Dewi pergi, Budi merasa waktu yang ia habiskan sendirian di rumah sangat menyiksa. Memikirkan dengan siapa istrinya sekarang dan apa yang sedang ia lakukan membuat amarahnya memuncak. Sore harinya, Budi tidak tahan lagi dan menelepon Dewi. Kamu di mana sekarang? Lagi di kafe sama teman. Kafe mana? Di daerah Kemang. Kenapa, Mas? Ada apa? Suara Dewi terdengar sedikit kesal. Biasanya, jika suaminya menelepon, ia akan menjawab dengan ramah, tetapi hari ini ia terdengar seolah tidak suka diganggu. Nggak apa-apa, cuma tanya. Setelah menutup telepon, Budi semakin yakin. Ia berpikir istrinya sedang bersama pria itu dan menganggap teleponnya sebagai gangguan. Baru lewat jam 9 malam Dewi pulang. Bagi Budi, semua itu adalah bukti bahwa istrinya telah menghabiskan waktu dengan pria lain. Pulangnya malam sekali. Maaf. Temanku banyak masalah, jadi ngobrolnya lama. Masalah apa? Masalah pribadi. Tidak terlalu penting. Budi tidak bertanya lebih lanjut. Percuma saja, karena istrinya pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Saat akhir pekan tiba, stres Budi semakin parah. Meskipun bersama Dewi, pikirannya terus melayang kemana-mana, dan setiap tindakan istrinya tampak mencurigakan. Pada Sabtu sore,
Dewi berkata akan pergi keluar lagi. Ketemu teman lagi? Iya, kemarin pembicaraannya belum selesai. Budi sempat berpikir untuk mengikuti istrinya lagi, tetapi ia merasa itu terlalu terang-terangan, jadi ia mengurungkan niatnya. Sebagai gantinya, ia akan menunggu di rumah dan melihat kapan Dewi pulang. 1 jam setelah Dewi pergi, Budi melihat-lihat kamar istrinya. Ia membuka laci meja rias dan menemukan beberapa barang yang belum pernah ia lihat. Lipstik dan parfum baru, serta sebuah kotak kado kecil yang dibungkus dengan mewah. Budi membuka kotak kado itu, dan di dalamnya ada sebuah kalung yang indah. Apa ini? Kapan dia membeli barang seperti ini? Budi mengamati kalung itu dengan saksama. Tampaknya itu produk yang cukup mahal, bukan hadiah darinya, dan rasanya terlalu mahal jika Dewi membelinya sendiri. Jangan-jangan ini hadiah dari pria itu? Pikiran itu membuat amarah Budi membara. Menerima hadiah dari pria lain dan dengan tenang membawanya pulang untuk disembunyikan? Itu tidak masuk akal. Budi meletakkan kembali kalung itu seperti semula dan keluar ke ruang tengah. Namun, hatinya semakin kalut. Sekitar jam 8 malam, Dewi pulang, dan kali ini ia mengenakan pakaian baru. Gaya yang sama sekali berbeda dari yang ia kenakan saat berangkat pagi tadi. Budi kini yakin bahwa semua ucapan istrinya adalah kebohongan. Malam itu, setelah Dewi tertidur, Budi kembali memeriksa dompet istrinya. Ia ingin melihat kondisi kondom yang telah ia lubangi beberapa hari lalu. Saat membuka dompet, salah satu kondom telah hilang. Awalnya ada 2, sekarang hanya tersisa 1. Dan kemasan yang tersisa pun tampak sedikit berbeda. Benar-benar sudah digunakan. Budi sangat terkejut. Kini, ini bukan lagi kecurigaan, melainkan fakta yang pasti. Istrinya benar-benar telah berhubungan dengan pria lain. Namun, ada satu hal yang aneh. Jika kondom yang telah dilubangi itu digunakan, pasti akan timbul masalah, tetapi tidak ada perubahan apapun pada istrinya. Apa dia belum tahu? Senin berikutnya, Budi sama sekali tidak bisa fokus pada pekerjaan di kantor. Penemuan-penemuan di akhir pekan membuat pikirannya kacau. Bud, kamu beneran gak apa-apa? Wajahmu parah banget, kata seorang rekannya dengan cemas. Gak apa-apa. Cuma sedikit lelah. Namun, kondisi Budi semakin memburuk. Ia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari dan kehilangan nafsu makan, sehingga berat badannya turun. Pada jam makan siang, Budi berjalan sendirian di taman sambil berpikir. Ia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Haruskah ia berbicara langsung dengan istrinya? Atau menunggu sampai mendapatkan bukti yang lebih pasti? Tetapi saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Budi. Pesan dari Dewi. Mas, nanti malam ada hal penting yang mau aku bicarakan. Tolong pulang lebih awal, ya. Melihat pesan itu, jantung Budi berdebar kencang. Apakah istrinya akan mengakui semuanya? Atau akan meminta cerai? Akhirnya waktunya tiba. Budi menguatkan hatinya dan kembali ke kantor. Sepertinya malam ini segalanya akan diputuskan. Namun, pada saat yang sama, ia juga merasa takut. Apakah pernikahan yang telah berjalan lebih dari 20 tahun ini benar-benar akan berakhir? Bagaimana ia akan menjalani hidupnya nanti? Sepanjang sore itu, Budi hanya menatap jam, menunggu waktu pulang. Ia penasaran sekaligus takut dengan apa yang akan dikatakan istrinya. Akhirnya, saat jam pulang tiba, Budi bergegas pulang. Ia menguatkan hatinya, berpikir bahwa malam ini semua kebenaran akan terungkap. Sebelum sampai di rumah, Budi berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ia akan benar-benar melakukan percakapan terakhir dengan istrinya. Apapun yang terjadi, aku harus menerimanya dengan tenang. Budi menanamkan pikiran itu di benaknya dan membuka pintu rumah. Namun, situasi yang menantinya sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Setelah sebulan melakukan pengamatan, kecurigaan Budi kini telah menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Menerima pesan dari Dewi bahwa ada hal penting yang ingin dibicarakan, Budi pulang dengan berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Saat membuka pintu, Dewi sudah menunggunya di ruang tengah. Ekspresinya lebih serius dari biasanya. Sudah pulang, Mas. Terima kasih. Katanya ada hal penting yang mau dibicarakan?
Budi menguatkan hatinya dan duduk di sofa. Ia merasa inilah saatnya istrinya mengakui segalanya. Iya, ini soal Rini. Ada yang ingin aku bicarakan. Rini? Budi sejenak bingung karena jawaban itu di luar dugaannya. Ia sudah bersiap mendengar pengakuan perselingkuhan, tetapi tiba-tiba nama putrinya yang disebut. Akhir-akhir ini, Rini sepertinya sedang kesulitan. Mungkin dia sulit beradaptasi dengan kehidupan kuliah. Oh, ya? Dia tidak pernah cerita apa-apa. Sebagai ibu, aku merasa dia punya masalah. Bagaimana kalau kita bertemu dengannya dan bicara? Mendengar penjelasan Dewi, Budi merasa kecewa. Masalah penting mereka berdua tidak disinggung sama sekali, dan istrinya malah membicarakan putri mereka. Kalau begitu, akhir pekan ini kita panggil Rini untuk makan bersama. Iya, itu ide bagus. Percakapan itu berakhir di sana. Tidak ada pengakuan atau pembicaraan serius yang Budi harapkan. Sebaliknya, Dewi bersikap seperti biasa dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Budi merasa hampa. Ia merasa istrinya masih menyembunyikan segalanya. Dan ia semakin marah karena merasa istrinya menggunakan putri mereka sebagai alasan untuk menghindari pembicaraan. Keesokan harinya, hari Selasa, Budi sulit fokus di kantor. Percakapannya dengan Dewi semalam terus mengganjal di hatinya. Saat jam makan siang, Pak Anton menghampirinya. Bud, kamu akhir-akhir ini aneh banget. Apa ada masalah besar di rumah? Masalah apa, Pak? Bukan apa-apa, tapi beberapa hari ini kamu kelihatan murung sekali. Apa hubunganmu dengan istri sedang tidak baik? Mendengar ucapan Pak Anton, Budi terkejut. Ternyata situasinya sudah terlihat oleh orang lain. Bukan begitu, Pak. Masalah pasangan parubaya memang banyak sekali sekarang. Di kompleksku saja, sudah ada beberapa yang cerai. Katanya, wanita yang lebih sering jadi masalah. Setelah anak-anak dewasa, tiba-tiba mereka jadi lebih bebas. Bahkan ada yang bergaul dengan pria yang lebih muda. Mendengar ucapan Pak Anton, dada Budi terasa sesak. Rasanya seperti sedang membicarakan situasinya sendiri. Malam itu saat pulang, Budi mengamati perilaku Dewi dengan lebih saksama. Setiap kali istrinya memeriksa ponsel, bercermin, atau bersiap-siap keluar, ia selalu berpikir itu semua karena pria lain. Rabu sore, Budi lagi-lagi pulang lebih awal. Kali ini, ia sengaja tidak memberitahu istrinya terlebih dahulu. Saat tiba di depan rumah, ia melihat sepasang sepatu asing di rak sepatu pria. Jantung Budi berdebar kencang. Ia membuka pintu dengan pelan dan mendengar suara Dewi dari ruang tengah. Sepertinya ia sedang berbicara dengan seseorang. Aku benar-benar khawatir. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, bagaimana? Akan baik-baik saja, Bu. Saya akan lebih berhati-hati. Itu suara seorang pria muda. Pria yang sama yang Budi lihat di kafe beberapa hari lalu. Budi dengan hati-hati mendekati ruang tengah. Dari celah pintu, ia mengintip dan melihat Dewi dan pria itu duduk berdampingan di sofa. Ini benar-benar yang terakhir, tidak boleh ada lagi. Suara Dewi terdengar sungguh-sungguh. Baik, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Pria itu menundukkan kepala seolah meminta maaf. Budi tidak tahan lagi, dan langsung masuk ke ruang tengah. Sedang apa kalian di sini? Kemunculan Budi yang tiba-tiba membuat Dewi dan pria itu sangat terkejut. Mas, kok pulangnya cepat sekali? Wajah Dewi menjadi pucat. Saya permisi dulu. Pria muda itu buru-buru berdiri dan memberi salam. Ia tidak berani menatap mata Budi dan terus menundukkan kepala. Tunggu sebentar. Anda siapa? Tanya Budi dengan tajam. Hanya kenalan, jawab Dewi dengan cepat. Kenalan macam apa yang sampai datang ke rumah kita dan membicarakan hal seperti itu? Bukan apa-apa. Dia hanya minta saran. Bukan berarti aku tidak bisa memberitahumu, tapi karena Rini, aku belum bisa bicara. Tolong, tunggu sebentar lagi. Budi menatap mereka bergantian dengan amarah yang memuncak. Berani-beraninya mereka membawa pria itu ke rumah dan bertemu seperti ini? Saran? Saran apa yang sampai harus dibicarakan di rumah kita? Ini masalah pribadi. Tidak terlalu penting. Dewi mencoba menghindari tatapan tajam suaminya. Pria itu tidak tahan lagi,
dan buru-buru memakai sepatunya lalu pergi. Budi ingin menahannya, tetapi Dewi menghalanginya. "Mas, jangan salah paham. Ini benar-benar bukan apa-apa." "Bukan apa-apa?" Membawa pria lain ke rumah dan duduk berduaan itu bukan apa-apa, suara Budi semakin meninggi. "Dia datang karena butuh bantuan." "Jangan berpikir yang tidak-tidak." "Bantuan? Bantuan apa yang sampai harus datang ke rumah?" Dewi tidak bisa menjawab. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia memilih diam. Malam itu, suasana di antara Budi dan Dewi menjadi sangat dingin. Saat makan malam, hampir tidak ada percakapan. Saat menonton TV, mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. "Kamu benar-benar tidak menyembunyikan apa-apa?" tanya Budi untuk terakhir kalinya. "Iya. Benar-benar bukan apa-apa." Dewi masih mengulangi jawaban yang sama. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Pemandangan yang ia lihat hari itu terus berputar di kepalanya. Fakta bahwa istrinya berduaan dengan pria itu di rumah. Dan ekspresi panik mereka saat ia muncul semuanya adalah bukti yang jelas. Sejak hari Kamis, hubungan Budi dan Dewi semakin canggung. Percakapan sehari-hari yang biasa mereka lakukan kini berkurang drastis, dan mereka saling menjaga jarak. Budi juga sulit fokus di kantor. Kondisinya memburuk sampai rekan-rekannya khawatir. "Bud, kamu sebaiknya ke dokter. Wajahmu kuning sekali." "Tidak apa-apa, Pak." Namun, Budi sama sekali tidak baik-baik saja. Ia tidak bisa tidur di malam hari dan kehilangan nafsu makan, sehingga berat badannya turun drastis. Jumat malam, saat Budi pulang, Dewi lagi-lagi sedang bersiap-siap untuk pergi keluar. "Mau kemana?" "Ketemu teman." "Teman yang mana?" "Teman lama." Budi tidak bertanya lebih lanjut. Percuma saja, karena istrinya pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah Dewi pergi, Budi duduk sendirian di rumah sambil berpikir. Sepertinya inilah saatnya ia harus mengambil keputusan. Ia memeriksa kembali dompet istrinya dan menemukan bahwa semua kondom telah hilang. Dan ada beberapa struk kartu kredit baru. Sebagian besar dari tempat-tempat di dekat motel atau hotel. Sekarang sudah jelas. Budi bergumam dalam hati. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu diragukan. Akhir pekan, Rini datang ke rumah. Melihat putrinya yang sudah lama tidak ia temui membuat Budi senang, tetapi pada saat yang sama, hatinya terasa kalut. "Ayah, akhir-akhir ini ayah kurusan sekali. Ayah tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa. Cuma sedikit sibuk." "Ibu juga akhir-akhir ini aneh. Apa ayah dan ibu sedang ada masalah?" Mendengar ucapan Rini, Budi terkejut. Ternyata putrinya juga merasakan ada yang aneh. "Tidak ada apa-apa. Jangan khawatir." Namun, Rini terus menatapnya dengan curiga. Suasana orang tuanya tampak berbeda dari biasanya. Ibu akhir-akhir ini sering keluar, dan ayah hanya di rumah. "Benar tidak apa-apa?" "Iya, benar tidak apa-apa. Kamu fokus saja pada kuliahmu." Budi tidak ingin putrinya khawatir, jadi ia berusaha berpura-pura baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semuanya telah berakhir. Malam itu, setelah Rini pulang, Budi memutuskan untuk melakukan percakapan terakhir dengan Dewi. Ia tidak bisa lagi membiarkan situasi ini berlanjut. "Dewi, kita perlu bicara serius." "Bicara apa?" "Kamu pasti tahu. Ada masalah di antara kita." Dewi ragu sejenak, lalu mengangguk. "Iya, aku tahu. Tapi sekarang aku belum bisa bicara." "Sampai kapan kamu akan menyembunyikannya?" "Sebentar lagi aku akan bicara. Tolong, tunggu sebentar lagi." Mendengar jawaban istrinya, Budi semakin yakin. Jelas sekali istrinya sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Mungkin akan meminta cerai, atau mungkin berencana pergi bersama pria itu. "Baiklah. Tapi aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Terima kasih. Aku janji akan segera menjelaskan semuanya." Malam itu, Budi tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran bahwa pernikahan yang telah berjalan lebih dari 20 tahun akan benar-benar berakhir membuat hatinya berat. Namun, pada saat yang sama, ia juga berpikir bahwa jika semuanya berakhir, mungkin hatinya akan lebih lega. Beberapa hari berlalu, dan Budi menjadi semakin sensitif.
Setiap tindakan Dewi membuatnya kesal, dan berada di rumah terasa menyiksa, dan akhirnya, saat itu pun tiba. Saat di mana Budi tidak bisa menahan diri lagi dan meledakkan segalanya. Setelah memiliki keyakinan yang cukup, hati Budi sudah sampai pada sebuah kesimpulan. Namun, di dalam hati Dewi, ada kegelisahan yang sama sekali berbeda yang sedang berkecamuk. Sebuah kebenaran yang tidak Budi ketahui, dan dilema mendalam tentang kapan dan bagaimana cara menyampaikannya. Selasa sore, Dewi duduk sendirian di rumah, tenggelam dalam pikirannya. Belakangan ini, tatapan suaminya menjadi lebih tajam, dan nada bicaranya pun berbeda dari biasanya. Ia bisa merasakan bahwa suaminya sedang mencurigai sesuatu, tetapi ia belum bisa mengatakannya. Ponselnya berdering. "Doni, selamat siang, Bu." "Doni, kamu tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu sekarang?" "Terima kasih atas perhatian Ibu, tapi sepertinya Ayah Budi menatap saya dengan aneh. Apa beliau salah paham, ya?" Dewi menghela napas. Ternyata Doni juga merasakan tatapan Budi. "Bisa jadi. Maafkan aku." "Tidak apa-apa, Bu. Tapi, bagaimana kalau kita bicarakan saja pada Rini sekarang? Menyembunyikan ini terus-menerus sepertinya ada batasnya." "Iya. Kamu benar. Aku akan segera memberitahunya." Setelah menutup telepon, Dewi tenggelam dalam dilema yang mendalam. Semua ini ia mulai demi melindungi putrinya, Rini, tetapi kini justru merusak hubungannya dengan suaminya. Saat Budi pulang lebih awal, Dewi masih duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. "Lagi ada yang dipikirkan?" tanya Budi, tetapi Dewi ragu untuk menjawab. "Bukan apa-apa. Hanya banyak pikiran saja. Kamu akhir-akhir ini aneh sekali. Sepertinya ada yang kamu sembunyikan." Mendengar ucapan Budi, hati Dewi terasa sakit. Memang benar ada yang ia sembunyikan, tetapi itu sama sekali berbeda dari yang dipikirkan suaminya. "Kamu akan segera tahu." "Segera? Kapan?" "Tolong, tunggu sebentar lagi. Aku janji akan segera menjelaskan semuanya." Mendengar ucapan Dewi, Budi semakin yakin. Jelas sekali istrinya sedang bersiap-siap untuk menyelesaikan urusannya dengan pria itu atau meminta cerai. Malam itu, Dewi menelepon Rini. Ia merasa tidak bisa menundanya lagi. "Rini, ini Ibu." "Iya, Bu, ada apa? Akhir pekan ini, bisa pulang? Ada hal penting yang ingin Ayah dan Ibu bicarakan." "Hal penting? Apa itu?" Suara Rini terdengar cemas. Sulit dibicarakan di telepon. "Kamu bisa datang, kan?" "Baik, Bu, tapi, Ibu, apa Ibu dan Ayah sedang tidak baik-baik saja?" Mendengar ucapan putrinya, hati Dewi semakin berat. Ternyata Rini juga sudah merasakan ada yang aneh. "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Namun, Dewi sendiri tidak yakin apakah semuanya akan baik-baik saja. Rabu sore, Dewi bertemu lagi dengan Doni. Kali ini, mereka memilih bertemu di tempat yang lebih jauh dari rumah. "Tante, sepertinya Tante sangat lelah." "Iya, sedikit. Sepertinya aku benar-benar harus memberitahu Rini segalanya." "Itu yang terbaik, Tante. Rini juga berhak tahu." Doni menggenggam tangan Dewi dengan erat untuk memberinya semangat. "Tante, terima kasih banyak sudah membantu saya. Kalau bukan karena Tante, saya mungkin sudah melakukan kesalahan besar." "Tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Situasinya saja yang tidak memungkinkan saat itu. Tapi saya sudah membuat Rini kesulitan. Itu salah saya." Melihat penyesalan tulus dari Doni, hati Dewi terasa sakit. Memikirkan bahwa anak sebaik ini hampir putus dengan Rini karena satu kesalahan membuatnya merasa sesak. "Sekarang kamu harus benar-benar hati-hati. Rini anak yang sangat baik." "Saya tahu, Tante. Saya janji tidak akan ada lagi hal seperti itu." Saat mereka sedang berbicara, Dewi merasa ada seseorang yang mengamati mereka dari belakang. Saat menoleh, ia melihat Budi berdiri di kejauhan. Astaga! Hati Dewi mencelos. Sepertinya suaminya lagi-lagi menyaksikan pertemuan mereka. Begitu mata mereka bertemu, Budi langsung pergi. Namun, ekspresinya dingin dan kaku. "Tante tidak apa-apa?" Wajah Tante pucat sekali. "Tidak apa-apa. Tapi, Doni, ini benar-benar yang terakhir.
Sepertinya kita tidak boleh bertemu lagi. Baik, Tante. Terima kasih banyak. Setelah berpisah dengan Doni, Dewi pulang dengan langkah yang berat. Ia takut dengan ekspresi apa suaminya akan menyambutnya. Saat masuk ke rumah, Budi sedang duduk di ruang tengah, membaca koran. Namun, sepertinya ia tidak benar-benar membaca. Ia hanya menatap sesuatu dengan tatapan kosong. Aku pulang, sapa Dewi dengan hati-hati. Ya, jawaban Budi singkat dan dingin. Aku siapkan makan malam, ya. Tidak usah, aku tidak lapar. Biasanya Dewi akan berkata, makan sedikit, ya, tetapi hari ini ia tidak punya tenaga untuk berbicara. Malam itu, hampir tidak ada percakapan di antara mereka. Saat menonton TV, mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing, saling menjaga jarak. Saat malam tiba, Dewi memberanikan diri untuk bicara. Mas, ini benar-benar salah paham. Salah paham apanya? Pertemuanku dengan dia. Itu bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa? Suara Budi dingin dan tajam. Dewi ragu sejenak. Haruskah ia menceritakan semuanya sekarang? Tetapi, dalam situasi di mana ia belum berbicara dengan Rini, ia tidak yakin apakah benar jika ia memberitahu Budi terlebih dahulu. Sekarang aku belum bisa bicara. Tapi, ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu pikir aku pikirkan. Mendengar sanggahan Budi, Dewi kehilangan kata-kata. Pokoknya ini salah paham. Aku akan segera menjelaskan semuanya. Sampai kapan kamu akan terus berkata seperti itu? Akhir pekan ini. Saat Rini datang, aku akan menceritakan semuanya. Budi tidak menjawab lagi. Namun, di dalam hatinya, ia berpikir, akhirnya semuanya akan berakhir. Kamis, Dewi duduk sendirian di rumah, tenggelam dalam monolog batin. Apa yang harus aku lakukan? Aku melakukan ini untuk melindungi Rini, tapi sekarang justru seluruh keluarga menjadi goyah. Hati Dewi kalut. Ia terjebak di antara naluri keibuan untuk melindungi putrinya dan rasa bersalah terhadap suaminya. Aku tahu Budi salah paham, tapi kalau aku bicara sekarang, Rini akan semakin kesulitan. Tapi, aku juga tidak bisa terus menyembunyikannya. Dewi menghela napas dalam-dalam. Pilihan apapun yang ia ambil, sepertinya akan ada yang terluka. Ponselnya berdering. Sebuah pesan dari Rini. Bu, akhir pekan ini aku akan pulang. Tapi, sebenarnya ada masalah penting apa? Aku sangat khawatir. Melihat pesan putrinya, Dewi hampir menangis. Ia belum memberitahu Rini apa-apa, tetapi putrinya sudah khawatir. Semua ini demi Rini, tapi pada akhirnya Rini juga yang paling kesulitan. Malam itu, saat Budi pulang, Dewi sudah menenangkan hatinya. Mas, duduklah. Ada yang ingin aku bicarakan. Apa? Duduklah dulu. Budi duduk di sofa dan menatap istrinya. Sepertinya istrinya akan mengakui segalanya. Pertama, aku minta maaf. Maaf sudah membuatmu kesulitan. Tapi, apa yang aku lakukan adalah demi keluarga kita, terutama demi Rini. Mendengar ucapan Dewi, Budi semakin yakin. Jelas sekali istrinya akan meminta cerai dan menggunakan Rini sebagai alasan. Demi Rini? Iya, demi Rini. Tapi, sekarang aku belum bisa menjelaskannya secara detail. Akhir pekan ini, saat Rini datang, aku akan menceritakan semuanya. Jadi, sampai saat itu, situasi ini akan terus berlanjut? Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Dewi menundukkan kepala sambil meminta maaf. Namun, permintaan maaf itu justru semakin menguatkan keyakinan Budi. Malam itu, meskipun berbaring di ranjang yang sama, mereka tenggelam dalam pikiran yang berbeda. Budi berpikir, akhirnya, akhir pekan ini semuanya akan berakhir. Pernikahan yang telah berjalan lebih dari 20 tahun akan berakhir seperti ini. Dewi berpikir, kalau akhir pekan ini aku menceritakan semuanya, apakah Budi akan mengerti? Dan bagaimana Rini akan menerimanya? Jumat sore, Dewi menelepon Rini lagi. Rini, besok saat kamu datang, ayah dan ibu akan bicara bersama. Baik, Bu, tapi, Bu, bisakah ibu memberiku sedikit petunjuk? Aku benar-benar khawatir. Dewi ragu sejenak. Haruskah ia memberitahunya terlebih dahulu, atau lebih baik bicara langsung saat bertemu? Ini soal Doni.
Doni, ada apa dengan Doni? Suara Rini terdengar cemas. Sulit dibicarakan di telepon. Besok kita bicara saat kamu datang. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, Dewi menghela napas. Besok, semua kebenaran akan terungkap, dan barulah semua kesalahpahaman ini akan selesai. Namun, pada saat yang sama, ia juga takut. Bagaimana reaksi Budi setelah mengetahui kebenarannya? Dan bagaimana hubungan keluarga mereka akan berubah? Sulit untuk diprediksi. Malam itu, sebelum tidur, Dewi merenung untuk terakhir kalinya. Apakah pilihanku benar? Niatku untuk melindungi Rini pada akhirnya justru membuat seluruh keluarga kesulitan. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Besok, semuanya akan terungkap, dan setelah itu, mereka harus memulai awal yang baru. Budi juga menunggu hari esok. Ia berpikir bahwa akhirnya ia akan mendengar semua kebenaran, dan ia telah menguatkan hatinya. Jika dipikir-pikir, semua ini dimulai 2 bulan lalu, pada suatu malam saat Dewi sedang mencuci piring dan menerima telepon mendesak dari Rini. Bu, bisa bicara sekarang? Suara Rini terdengar bergetar, tidak seperti biasanya. Sepertinya ada masalah serius. Bisa. Kenapa? Ada apa? Nanti aku telepon lagi saat sendirian. Ayah tidak ada di dekat ibu, kan? Mendengar ucapan putrinya, hati Dewi mencelos. Pembicaraan yang tidak boleh didengar Budi? Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah di ruang tengah. Ibu sendirian di dapur. Bicaralah. Bu, suara Rini terdengar seperti menahan tangis. Aku dalam masalah besar. Masalah apa? Ada apa? Sepertinya aku hamil. Mendengar kata-kata itu, pikiran Dewi menjadi kosong. Putrinya yang baru semester pertama kuliah, hamil? Apa? Rini, kamu bercanda, kan? Benar, Bu. Haidku sudah telat lebih dari seminggu. Aku takut sekali. Dewi hampir menjatuhkan piring yang ia pegang. Untungnya, ia berhasil menenangkan diri dan meletakkannya dengan hati-hati di wastafel. Rini, tenang dulu dan coba ceritakan pelan-pelan. Bu, aku harus bagaimana? Kalau ayah tahu, aku bisa mati. Rini menangis terseduh-seduh di seberang telepon. Dewi sendiri hampir menangis, tetapi ia merasa harus kuat di depan putrinya. Kita harus pastikan dulu. Bisa jadi karena stres. Apa kamu melakukan itu dengan Doni? Iya. Sekali. Benar-benar hanya sekali. Tapi waktu itu, Rini tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Waktu itu apa? Kalian tidak hati-hati? Doni bilang tidak apa-apa. Bu, aku benar-benar bodoh. Dewi menghela napas dalam-dalam. Ia ingin memarahi putrinya, tetapi sekarang bukan saatnya. Baiklah. Kita pastikan dulu. Besok kita ke dokter. Ibu akan menemanimu. Tentu saja. Jangan khawatir. Terima kasih, Bu. Tapi tolong jangan beritahu ayah. Kumohon. Dewi tahu betul sifat suaminya, Budi. Jika Budi tahu putrinya hamil, ia pasti akan sangat terkejut dan marah besar pada Doni. Baiklah. Untuk sementara, ini rahasia kita berdua. Keesokan harinya, hari Sabtu, Dewi menemani Rini ke dokter kandungan. Selama pemeriksaan, hati Dewi berdebar-debar. Untungnya, hasilnya menunjukkan bahwa Rini tidak hamil. Haidnya terlambat karena stres dan pola hidup yang tidak teratur. Syukurlah, Dewi menghela napas lega. Namun, Rini masih terlihat murung. Bu, aku benar-benar merasa bodoh. Kenapa aku bisa begitu ceroboh? Sudah. Itu sudah berlalu. Yang penting ke depannya kamu harus hati-hati. Aku tidak tahu harus bilang apa pada Doni. Dia juga pasti sangat khawatir. Mendengar ucapan putrinya, Dewi teringat pada Doni, pacar Rini yang belum diperkenalkan pada Budi. Doni itu anak seperti apa? Dia anak yang baik, Bu. 2 tahun lebih tua dariku, sudah semester 5. Dia sangat baik padaku. Jadi, hubungan kalian tidak akan memburuk karena masalah ini, kan? Tidak, Bu. Justru Doni merasa lebih bertanggung jawab. Makanya aku merasa lebih bersalah. Setelah keluar dari rumah sakit,
Dewi dan Rini duduk di sebuah kafe yang tenang dan berbicara dengan serius. Rini, bagaimana kalau dalam kesempatan ini, kamu perkenalkan Doni pada ayah? Aku masih takut, Bu. Aku tidak tahu bagaimana reaksi ayah. Ayahmu pasti akan tahu suatu saat nanti. Bukankah lebih baik diperkenalkan lebih awal? Rini berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Aku pikirkan lagi nanti, Bu. Sekarang aku masih merasa terbebani. Sejak hari itu, Dewi memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk putrinya. Beberapa hari kemudian, Rini meneleponnya lagi. Bu, Doni bilang aku harus mendapatkan edukasi yang benar. Edukasi apa? Edukasi seks, Bu. Karena aku terlalu tidak tahu apa-apa, makanya masalah ini terjadi. Jadi, aku harus tahu dengan benar. Dewi setuju dengan pendapat Doni. Meskipun putrinya sudah dewasa, masih banyak hal yang tidak ia ketahui. Iya, Doni benar, ibu akan bantu. Beberapa hari kemudian, Dewi pergi ke puskesmas. Ia mendengar bahwa di sana ada layanan konseling edukasi seks untuk remaja. Di puskesmas, ia mendapatkan penjelasan tentang berbagai metode kontrasepsi dan diberikan beberapa alat kontrasepsi gratis. Dewi menerima beberapa kondom untuk putrinya dan menyimpannya di tas. Tapi, rasanya aneh kalau memberikan ini langsung pada putriku. Dewi bimbang. Jika ia memberikannya langsung pada Rini, mereka berdua pasti akan canggung. Tapi jika tidak diberikan, ia akan khawatir lagi. Akhirnya, Dewi memutuskan untuk menyimpan kondom itu di dompetnya. Ia berencana akan memberikannya pada putrinya di saat yang tepat. Saat itulah, Doni menghubunginya secara langsung. Selamat siang, Bu. Saya Doni, pacar Rini. Oh, Doni. Halo. Ibu sudah banyak dengar tentangmu dari Rini. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Seharusnya saya lebih berhati-hati. Suara Doni terdengar tulus dan penuh penyesalan. Sudah, itu sudah berlalu. Yang penting ke depannya kalian harus hati-hati. Kalau ibu ada waktu, bisakah kita bertemu? Saya ingin meminta maaf secara langsung. Dewi bisa merasakan ketulusan Doni. Jadi, ia setuju untuk bertemu dan berbicara. Saat pertama kali bertemu Doni, Dewi mendapatkan kesan yang baik. Ia adalah pemuda yang sopan dan serius. Bu, saya benar-benar minta maaf. Seharusnya saya lebih melindungi Rini. Doni, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalian berdua masih muda. Kedepannya, saya janji akan lebih berhati-hati. Dan saya akan benar-benar menjaga Rini. Mendengar ucapan Doni, Dewi merasa bahwa anak ini benar-benar tulus menyayangi Rini. Terima kasih. Ibu titip Rini, ya. Sejak saat itu, Doni sesekali menghubungi Dewi. Ia ingin berdiskusi tentang hubungannya dengan Rini dan rencana masa depan mereka. Saya ingin menikahi Rini setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan, Bu. Wah, sudah berpikir sejauh itu, ya. Iya, Bu, saya serius. Tapi, saya bahkan belum sempat bertemu dengan Ayah Budi. Ayahmu memang sedikit keras. Dewi teringat pada sifat suaminya, Budi. Budi sangat menyayangi putrinya, tetapi di sisi lain, ia juga sangat protektif, sehingga sepertinya tidak akan mudah menerima pacar putrinya. Pertemuan dengan Doni terus berlanjut. Sebagian besar pembicaraan mereka adalah tentang kekhawatiran terhadap Rini atau rencana masa depan. Dewi semakin yakin bahwa Doni adalah anak yang bisa diandalkan. Namun, ada satu masalah. Ia tidak bisa menceritakan pertemuan-pertemuan ini pada Budi. Karena Rini belum siap memperkenalkan pacarnya pada ayahnya. Sepertinya Ayah Budi mencurigai saya, Bu, kata Doni suatu hari dengan cemas. Apa? Kemarin saya bertemu beliau di dekat kompleks, dan ekspresinya aneh. Apa jangan-jangan beliau berpikir saya orang yang tidak baik? Dewi juga merasakan bahwa tatapan Budi akhir-akhir ini menjadi dingin. Sepertinya suaminya mencurigai sesuatu. Bisa jadi. Doni, sepertinya kita harus lebih berhati-hati saat bertemu. Baik, Bu, saya tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, masalah itu sudah dimulai. Budi semakin mencurigai Dewi, dan Dewi merasa tersiksa karena tidak bisa menjelaskan kesalahpahaman itu. Aku harus menyuruh Rini untuk segera bicara. Dewi merasa tidak bisa menundanya lagi.
Jika situasi ini terus berlanjut, hubungan keluarga mereka bisa hancur. Namun, Rini masih ragu. Bu, tolong tunggu sebentar lagi. Kalau hubungan kami sudah lebih stabil, aku akan memperkenalkannya. Rini, karena kamu, suasana di rumah menjadi aneh. Ayahmu mencurigai ibu. Benarkah, Bu? Apa yang ayah katakan? Dia tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tapi suasananya tidak seperti dulu lagi. Barulah Rini menyadari betapa seriusnya situasi ini. Maaf, Bu, gara-garaku. Tidak apa-apa. Tapi, sekarang kamu benar-benar harus mengambil keputusan. Kita tidak bisa menundanya terus-menerus. Baik, Bu. Akhir pekan ini, aku akan pulang dan bicara pada ayah. Sepertinya Rini akhirnya mengambil keputusan. Dewi menghela napas lega. Namun pada saat yang sama, ia juga khawatir. Bagaimana reaksi Budi? Dan apakah kesalahpahaman selama ini bisa terselesaikan dengan baik? Aku harus menceritakan semuanya. Budi pasti akan mengerti jika tahu kebenarannya. Dewi menanamkan pikiran itu di benaknya, tetapi ia masih merasa cemas. Apakah semua kejadian selama ini bisa dijelaskan dengan baik pada Budi? Dan apakah hubungan keluarga mereka akan kembali seperti semula? Namun, ia tidak bisa menundanya lagi. Akhir pekan ini adalah saatnya untuk mengungkapkan semua kebenaran. Saat itu adalah momen di mana kebenaran akan terungkap. Sabtu sore, Rini tiba di rumah. Ekspresinya lebih murung dari biasanya, seolah memikul beban yang berat. Ayah, Ibu, aku pulang. Oh, sudah datang. Pasti lelah, ya? Budi menyambut putrinya dengan hangat, tetapi di dalam hatinya, ia tegang menantikan apa yang akan dikatakan istrinya. Rini, mandi dulu, nanti kita bicara bersama. Saat Dewi berkata demikian, suasana di ruang tengah sudah terasa berat. Selama makan malam, ketiga orang itu lebih banyak diam dari biasanya. Rini terus melirik kedua orang tuanya, sementara Budi dan Dewi tenggelam dalam pikiran masing-masing. Baiklah, sekarang kita bicara, ya? Dewi membuka pembicaraan. Budi berpikir inilah saatnya dan menguatkan hatinya. Bicara apa, Bu? Tanya Rini dengan hati-hati. Pertama, Ibu ingin minta maaf pada ayah, kata Dewi sambil menatap Budi. Maaf sudah bertindak yang menimbulkan salah paham. Tapi, ada alasannya. Mendengar ucapan istrinya, Budi berpikir, akhirnya dia mengaku. Rini, sepertinya kamu yang harus bicara duluan. Saat Dewi menatap putrinya, Rini menundukkan kepala. Ayah, aku punya pacar. Mendengar kata-kata itu, Budi merasa arah pembicaraan ini berbeda dari yang ia duga. Pekar? Iya. Namanya Doni. Dia mahasiswa semester 5, 2 tahun lebih tua dariku. Budi sejenak bingung. Ia mengira akan mendengar pengakuan perselingkuhan, tetapi tiba-tiba yang dibicarakan adalah pacar putrinya. Oh, begitu. Sejak kapan kalian pacaran? Sudah sekitar 6 bulan. Kenapa tidak pernah bilang? Suara Budi terdengar kecewa. Itu. Rini tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Saat itulah, Dewi mengambil alih. Mas, biar aku yang jelaskan. Jelaskan apa? Orang yang selama ini aku temui. Itu Doni. Pacar Rini. Pikiran Budi menjadi kacau. Pria muda yang ditemui istrinya adalah pacar putrinya? Aku tidak mengerti maksudmu. 2 bulan lalu, Rini punya masalah, kata Dewi dengan hati-hati. Masalah apa? Suara Budi menjadi tajam. Rini mengaku dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku pikir aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku sangat takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada saat itu, ekspresi Budi langsung berubah. Apa? Haidku terlambat, jadi aku kira aku hamil. Aku sangat takut, jadi aku hanya berani memberitahu ibu. Budi terkejut dan kehilangan kata-kata. Untungnya, dia tidak hamil. Hanya karena stres, lanjut Dewi. Tapi karena kejadian itu, Doni merasa sangat bersalah dan menghubungiku. Dia ingin meminta maaf. Makanya kami bertemu. Jadi, semua yang kulihat selama ini, suara Budi masih terdengar tidak percaya. Iya. Doni benar-benar menyesal.
dan aku bisa merasakan bahwa dia sangat tulus menyayangi Rini. Lalu, benda yang ada di dompetmu itu apa? Tanya Budi hati-hati. Benda apa? Kondom. Mendengar kata itu, wajah Dewi dan Rini memerah. Oh, itu. Dewi menjelaskan dengan panik. Itu dari puskesmas, waktu aku konseling edukasi seks. Tadinya mau kuberikan pada Rini. Edukasi seks? Iya. Karena kejadian ini, aku sadar Rini masih sangat tidak tahu apa-apa. Jadi, aku pikir dia perlu mendapatkan edukasi yang benar. Budi perlahan-lahan mulai memahami situasinya. Namun, masih ada beberapa hal yang sulit ia percaya. Lalu, kenapa setiap kali keluar kamu selalu berbohong? Bukan berbohong, tapi aku belum bisa bicara, jadi aku mencari alasan lain, kata Dewi dengan ekspresi bersalah. Rini belum siap. Dia belum siap memperkenalkan pacarnya pada ayah. Rini mengangguk. Aku takut ayah akan marah, jadi aku terus menundanya. Mendengar ucapan putrinya, hati Budi menjadi kalut. Ia baru sadar betapa besar kesalahpahaman yang telah ia ciptakan. Jadi, saat aku melihatnya di rumah, Doni datang untuk meminta maaf secara langsung. Tapi, tiba-tiba Mas datang. Mendengar penjelasan Dewi, Budi teringat kejadian hari itu. Jadi, karena itu mereka begitu panik. Iya. Kami belum siap memperkenalkannya, tapi tiba-tiba bertemu begitu. Budi kini mulai memahami segalanya. Namun, pada saat yang sama, ia juga merasa malu karena telah berpikir yang tidak-tidak. Jadi, selama ini Budi tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia terlalu malu karena telah mencurigai istrinya. Tidak apa-apa, Mas. Wajar kalau Mas salah paham. Dewi mencoba menenangkan suaminya. Tapi kenapa tidak bilang dari awal? Kamu tahu betapa tersiksanya aku? Suara Budi terdengar penuh penyesalan. Maaf. Tapi, aku harus memikirkan Rini dulu. Ini salahku, ayah, jangan marahi ibu. Rini berkata sambil menangis. Aku tidak punya keberanian. Aku takut pada ayah, makanya aku terus menundanya. Melihat putrinya menangis, hati Budi terasa sakit. Apa ia benar-benar ayah yang begitu menakutkan? Rini, apa ayah semenakutkan itu? Bukan menakutkan, tapi aku takut ayah akan kecewa. Bodoh. Kalau kamu bahagia, ayah juga bahagia. Budi memeluk putrinya. Kalau begitu, sekarang ayah harus bertemu dengan Doni. Benarkah, ayah? Wajah Rini menjadi cerah. Tentu saja. Dia orang yang disukai putriku, jadi ayah harus bertemu. Terima kasih, ayah. Namun, di dalam hati Budi, masih ada perasaan yang campur aduk. Rasa lega bercampur dengan penyesalan dan rasa malu karena telah mencurigai istrinya. Dewi, aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Seharusnya aku juga memberitahumu lebih awal. Tidak. Aku yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Budi teringat pada semua tindakan yang telah ia lakukan, dan wajahnya memerah, terutama saat teringat ia melubangi kondom. Ngomong-ngomong, salah satu kondom di dompetmu hilang. Budi bertanya dengan hati-hati. Oh, itu? Sudah kuberikan pada Rini, jawab Dewi. Akhirnya aku memberanikan diri untuk memberinya edukasi seks yang benar. Ternyata begitu. Budi sadar betapa konyol imajinasinya selama ini. Malam itu, percakapan keluarga mereka berlanjut hingga larut malam. Rini menceritakan lebih banyak tentang Doni, dan Dewi menceritakan betapa dilemanya ia selama ini. Budi juga dengan jujur menceritakan betapa salahnya ia telah berpikir, dan ia dengan tulus meminta maaf karena telah mencurigai istrinya. Aku benar-benar minta maaf, aku terlalu gegabah. Tidak apa-apa. Tapi, lain kali kalau kamu merasa ada yang aneh, tolong langsung tanyakan, jangan berimajinasi sendiri. Iya. Aku Yani. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Budi bisa tidur dengan nyenyak. Semua kesalahpahaman telah selesai, dan hubungan keluarganya sepertinya telah pulih kembali. Namun, pada saat yang sama, ia juga merenungkan betapa ia tidak mempercayai istrinya, dan betapa sepihaknya ia dalam menilai. Kedepannya, aku harus benar-benar hati-hati.
dan aku harus lebih banyak berkomunikasi dengan keluargaku. Budi berjanji pada dirinya sendiri sambil terlelap. Setelah kebenaran terungkap, selama beberapa hari berikutnya, Budi merenungkan kembali tindakan-tindakan yang telah ia lakukan dan merasa sangat bersalah. Senin pagi, saat bersiap-siap ke kantor, Budi terus memikirkan kejadian di akhir pekan. Meskipun di depan istri dan putrinya ia berkata ia mengerti dan tidak apa-apa, tetapi saat sendirian, ia baru sadar betapa salahnya tindakannya. "Mas, sarapan dulu," kata Dewi sambil menyajikan sarapan seperti biasa. Namun, bagi Budi, kehangatan itu justru membuatnya merasa lebih malu. "Terima kasih." "Tidak apa-apa." Wajahmu pucat. "Iya, tidak apa-apa, cuma sedikit lelah." Namun, Budi sama sekali tidak baik-baik saja. Setibanya di kantor, Budi sulit fokus pada pekerjaan. Kejadian selama 2 bulan terakhir terus berputar di kepalanya. "Aku benar-benar bodoh," Budi bergumam dalam hati. Terutama saat teringat ia melubangi kondom dengan jarum, wajahnya terasa panas. Setelah tahu bahwa itu adalah bentuk perhatian seorang ibu untuk putrinya, ia baru sadar betapa piciknya tindakannya. Saat jam makan siang, Pak Anton menghampirinya. "Bud, ada kabar baik di akhir pekan, ya?" Wajahmu kelihatan lebih cerah. "Oh, hanya masalah keluarga sudah selesai, Pak." "Syukurlah. Beberapa hari ini kamu kelihatan murung sekali." Mendengar ucapan Pak Anton, Budi kembali menyadari betapa sensitifnya ia telah bertindak. Sampai-sampai rekan kerjanya pun terpengaruh. Malam itu, saat pulang, Budi dengan tulus meminta maaf pada Dewi. "Dewi, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah berpikir yang salah. Kan sudah kubilang tidak apa-apa, itu sudah berlalu." "Tidak, ini tidak baik-baik saja. Aku sudah sangat mencurigaimu. Aku benar-benar malu." Suara Budi terdengar penuh penyesalan. "Terutama saat aku menemukan benda itu di dompetmu." "Aku tahu. Aku sadar posisinya berubah," kata Dewi. Mendengar ucapan Dewi, Budi semakin malu. "Dan sebenarnya, aku melakukan hal yang lebih parah." "Hal yang lebih parah?" "Aku melubangi kondom itu dengan jarum." Mendengar kata-kata itu, Dewi sejenak terdiam. "Apa? Aku benar-benar minta maaf. Sepertinya aku sudah gila waktu itu." Budi menundukkan kepala dengan penuh penyesalan. "Mas." Dewi terkejut dengan tindakan suaminya, tetapi pada saat yang sama, ia juga bisa memahami betapa tersiksanya Budi. "Aku bisa mengerti betapa sulitnya posisimu. Tapi sampai segitunya. Aku tahu, aku benar-benar salah. Aku tidak akan pernah berpikir seperti itu lagi." Mendengar pengakuan jujur Budi, hati Dewi menjadi kalut. Fakta bahwa suaminya sampai mencurigainya sejauh itu terasa menyakitkan, tetapi ia juga tahu bahwa itu karena Budi sangat mencintainya. "Lain kali, kalau kamu merasa ada yang aneh, tolong langsung tanyakan, jangan mengambil kesimpulan sendiri." "Iya." "Aku Yani." Keesokan harinya, hari Selasa, Budi menelepon Rini. "Rini, ini Ayah." "Iya, Ayah." "Eida apa?" "Kapan-kapan, ajak Doni ke rumah, ya. Ayah ingin bertemu secara resmi." "Benarkah, Ayah? Ayah mau bertemu dengannya?" Suara Rini terdengar sangat gembira. "Tentu saja. Dia orang yang disukai putriku, jadi ayah harus bertemu." "Terima kasih, Ayah. Doni pasti akan sangat senang." "Dan, Rini, Ayah, kalau kamu punya masalah, kapanpun, bicaralah pada ayah. Jangan takut." "Iya, Ayah. Aku mengerti." Setelah menutup telepon, Budi merenungkan betapa otoriter dirinya sebagai seorang ayah, sampai-sampai putrinya takut padanya. Ia berjanji akan menjadi ayah yang lebih ramah. Kamis malam, Rini datang ke rumah bersama Doni. Doni memberi salam dengan sopan. "Selamat malam, Om, saya Doni." "Oh, Doni. Om sudah banyak dengar tentangmu. Duduklah." Budi mengamati Doni dengan saksama. Ia adalah pemuda yang sopan dan tulus. "Om, selama ini saya benar-benar minta maaf." Doni menundukkan kepala. "Gara-gara kami, suasana di rumah jadi tidak nyaman. Itu masalah keluarga kami. Kamu tidak salah apa-apa." Budi mencoba menenangkan Doni.
Justru ia yang merasa bersalah karena telah memandang Doni dengan tatapan curiga. Kamu benar-benar menyayangi Rini, ya? Iya, Om. Saya sangat menyayanginya. Kalau begitu, sudah cukup. Sebagai ayahnya Rini, Om titip putri Om, ya. Baik Om, terima kasih. Makan malam hari itu berlangsung dengan suasana yang hangat dan akrab. Berbicara dengan Doni, Budi merasa bahwa pemuda ini benar-benar orang yang baik. Doni, lain kali sering-sering main ke sini, ya. Baik, Om. Terima kasih. Dan kalau pacaran dengan Rini, hati-hati, ya. Mendengar ucapan Budi, wajah Doni dan Rini memerah. Baik, Om. Malam itu, Budi dan Dewi minum teh bersama sambil berbincang. Doni anak yang baik, ya? Iya, kan? Sejak pertama kali bertemu, aku sudah punya kesan yang baik. Keputusanmu untuk membantunya adalah hal yang benar. Budi mengakui kebijaksanaan istrinya. Tapi, andai saja kamu memberitahuku lebih awal. Maaf. Aku harus memikirkan Rini dulu. Aku tahu. Sebagai seorang ibu, itu wajar. Budi kini bisa memahami hati istrinya. Beberapa hari kemudian, Budi merasa dirinya berubah. Ia lebih sering mencoba berkomunikasi dengan keluarganya dan tidak lagi gegabah dalam mengambil kesimpulan. Mas, tadi Doni menelepon. Oh, ya. Katanya apa? Katanya minggu depan dia mau memperkenalkan Rini pada orang tuanya. Wah, cepat sekali. Sepertinya dia serius. Budi memikirkan masa depan putrinya. Sepertinya kini ia bisa mempercayakan putrinya pada orang yang tepat. Kalau begitu, kita juga harus bertemu dengan orang tua Doni. Iya. Kita harus bertemu secara resmi. Malam itu, Budi merenung sendirian. Pelajaran apa yang ia dapatkan dari kejadian selama 2 bulan terakhir? Kepercayaan itu ternyata sangat penting. Ia malu karena telah mencurigai istri yang telah hidup bersamanya selama lebih dari 20 tahun, dan ia sadar betapa konyol kecurigaannya itu. Kedepannya, aku harus benar-benar hati-hati. Dan aku harus lebih mempercayai keluargaku. Budi berjanji pada dirinya sendiri. Kejadian ini harus menjadi momentum baginya untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Budi berkata pada Pak Anton, Pak, kemarin Bapak bicara soal masalah pasangan Parubaya, kan? Iya. Kenapa? Cerita-cerita spekulatif seperti itu sebaiknya kita hati-hati, Pak. Bisa-bisa menimbulkan salah paham. Tumben kamu bicara begitu? Pengalaman pribadi, Pak, kita benar-benar harus hati-hati. Pak Anton melihat ekspresi serius Budi dan tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, saat pulang, Budi berkata pada Dewi, kamu benar-benar sudah berjuang keras. Karena aku? Iya, karena aku. Apa maksudmu? Sekarang semuanya sudah baik-baik saja, kan? Terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih. Budi menggenggam tangan istrinya dengan erat. Rasanya baru sekarang mereka menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya, dan di dalam hatinya, ia berjanji. Kedepannya, ia akan lebih banyak berkomunikasi dan saling mempercayai agar tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini. Beberapa bulan telah berlalu. Musim kemarau berganti menjadi musim hujan, lalu musim semi-imajiner dalam hati mereka pun tiba. Rumah Budi Santoso kini benar-benar berbeda. Secara fisik mungkin sama, tetapi hubungan di antara anggota keluarga menjadi jauh lebih dalam dan hangat. Pada suatu hari Minggu yang cerah di bulan April, Budi sedang duduk di sofa ruang tengah membaca koran. Namun, tidak seperti dulu yang membaca sendirian dalam diam, kini ia duduk berdampingan dengan Dewi, membacanya bersama. Mas, lihat artikel ini. Tentang cara berkomunikasi pasangan muda zaman sekarang. Mana? Coba lihat. Budi membaca artikel yang ditunjuk istrinya sambil tersenyum. Memikirkan dirinya beberapa bulan lalu, ia merasa telah banyak berubah. Sepertinya bagus kalau kita coba cara-cara ini. Sebenarnya, selama beberapa bulan terakhir, mereka bertiga telah mengikuti konseling keluarga sebanyak 3 kali. Aturan yang diberikan konselor sederhana namun kuat. Ungkapkan perasaan terlebih dahulu, jangan menyalahkan, dan pastikan fakta sebelum menilai. 3 janji ini kini menjadi aturan baru di rumah mereka. Iya. Terutama bagian ini,
Dengarkan sampai selesai ucapan pasangan, sangat menarik. Mendengar ucapan Dewi, Budi mengangguk. Itulah yang telah mereka usahakan bersama selama beberapa bulan terakhir. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu depan. Sepertinya Rini dan Doni datang bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, nak. Doni juga, ayo masuk. Budi menyambut mereka dengan hangat. Kini, kedatangan Doni ke rumah terasa wajar dan menyenangkan. Ayah, ibu, ada kabar baik, kata Rini dengan senyum cerah. Kabar baik apa? Doni diterima kerja. Wah, selamat ya, Doni. Dewi yang pertama kali mengucapkan selamat, dan Budi menepuk pundak Doni dengan gembira. Selamat, Doni. Di perusahaan mana? Perusahaan IT menengah, Om. Sesuai dengan jurusan saya, jadi saya senang sekali. Bagus sekali. Usahamu tidak sia-sia. Budi dengan tulus memberi selamat pada Doni. Pemuda yang beberapa bulan lalu ia pandang dengan curiga kini, telah menjadi seperti bagian dari keluarga. Dan Rini menatap kedua orang tuanya bergantian. Kalau Doni sudah bekerja, bolehkah kami membicarakan pernikahan? Mendengar kata-kata itu, Budi dan Dewi sejenak terkejut. Namun, rasa terkejut itu lebih didominasi oleh kebahagiaan. Pernikahan? Iya. Belum ada rencana konkret, tapi kalau Doni sudah stabil, kami ingin memikirkannya dengan serius. Mendengar ucapan putrinya, hati Budi menjadi kalut. Putrinya akan menikah, itu adalah hal yang membahagiakan sekaligus mengharukan. Meskipun saya masih banyak kekurangan, saya janji akan membuat Rini bahagia, kata Doni dengan sopan. Doni, kami tidak khawatir apa-apa. Kalau kalian bahagia, itu yang terpenting, kata Budi. Mendengar ucapan Budi, Rini dan Doni tersenyum cerah. Kalau begitu, bagaimana kalau dalam kesempatan ini kita bertemu dengan orang tua Doni dan mengatur pertemuan keluarga, usul Dewi, dan semua setuju. Makan malam hari itu benar-benar menjadi momen yang menyenangkan bagi seluruh keluarga. Budi baru sadar betapa berharganya momen seperti ini. Ayah, akhir-akhir ini ayah banyak berubah, ya, kata Rini. Budi sedikit malu. Berubah bagaimana? Jadi lebih ramah. Dan lebih banyak mendengarkan cerita kami. Memangnya dulu ayah kaku, ya? Bukan kaku, tapi sedikit menakutkan. Mendengar ucapan jujur Rini, Budi tertawa. Beberapa bulan lalu, ia mungkin akan terluka mendengar putrinya takut padanya, tetapi sekarang ia merasa itu lucu. Kedepannya, ayah akan berusaha jadi ayah yang lebih ramah. Sekarang juga sudah sangat baik, kok. Setelah makan malam, Rini dan Doni pulang lebih awal. Budi dan Dewi mencuci piring bersama sambil berbincang. Mas, Rini benar, loh. Mas benar-benar banyak berubah. Oh, ya? Iya. Dulu Mas selalu memutuskan segalanya sendiri, tapi sekarang Mas lebih banyak meminta pendapatku. Mendengar ucapan Dewi, Budi mengangguk. Ia sadar bahwa kejadian lalu benar-benar telah mengubah banyak hal. Kejadian waktu itu justru jadi berkah, ya, PK? Iya. Kalau tidak ada kejadian itu, mungkin kita tidak akan sedekat ini. Budi sangat setuju dengan ucapan istrinya. Waktu yang sulit itu pada akhirnya justru membuat keluarga mereka menjadi lebih kuat. Minggu berikutnya, pertemuan kedua orang tua diadakan. Awalnya Budi tegang, tetapi ia segera tahu bahwa orang tua Doni adalah orang-orang yang sangat baik. Bapak, Ibu, perkenalkan. Oh, iya, selamat bertemu. Anak kami benar-benar banyak merepotkan. Justru putri kami yang lebih banyak merepotkan. Pertemuan kedua keluarga berjalan jauh lebih hangat dari yang dibayangkan. Terutama Ibu Doni yang langsung akrab dengan Dewi. Rini anak yang sangat cantik dan baik, ya. Anak saya beruntung sekali. Doni juga anak yang sangat baik. Justru kami yang lebih berterima kasih. Malam itu, saat pulang, Budi dan Dewi minum teh bersama. Orang tua Doni baik sekali, ya, iya. Aku jadi tenang. Sepertinya putri kita akan menikah dengan baik. Mendengar ucapan Budi, Dewi tersenyum. Masih jauh untuk menikah. Tapi yang penting dia sudah bertemu orang yang baik. Malam itu, Budi merenung sendirian tentang perubahan-perubahan selama beberapa bulan terakhir. Perubahan terbesar adalah komunikasi dengan keluarga.
Dulu ia selalu memendam pikirannya sendiri, tetapi sekarang ia berusaha membicarakan segalanya dengan keluarga, dan yang terpenting adalah kepercayaan. Ia sadar betul betapa pentingnya saling percaya dan mengandalkan satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, Budi mendapat kesempatan untuk berbicara dengan juniornya di kantor. "Pak, bagaimana caranya agar pernikahan bisa langgeng, ya?" tanya seorang juniornya dengan serius. Budi berpikir sejenak. Yang paling penting adalah komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi? Iya. Kalau kamu merasa ada yang aneh, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Pastikan untuk bicara. Dan mempercayai pasanganmu itu juga penting. Budi memberikan saran berdasarkan pengalamannya. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat sulit. Tapi itulah yang paling penting. Pada suatu akhir pekan di bulan Mei, keluarga mereka mengadakan pesta barbeque. Rini dan Doni juga ikut, dan Dewi menyiapkan makanan yang lezat. Ayah jago sekali memanggang dagingnya. Tentu saja. Kalau soal memanggang daging, ayah jagonya, Budi berkata dengan bangga sambil membalik daging. "Biar saya bantu, Om." "Tidak usah, Doni. Kamu duduk saja sama Rini." "Terima kasih, Om." Saat itu, Dewi datang membawa minuman. "Ayo, kita bersulang." "Bersulang untuk apa, Bu?" "Untuk kebahagiaan keluarga kita," kata Budi saat semua orang mengangkat gelas, dan untuk saling percaya dan mencintai. Suara gelas mereka yang beradu terdengar di taman. Malam itu, setelah Rini dan Doni pulang, Budi dan Dewi duduk di taman menatap bintang. "Mas, aku bahagia. Aku juga bahagia." Budi menggenggam tangan istrinya dengan erat. Kejadian lalu benar-benar menjadi pelajaran. Kedepannya, kita harus lebih banyak bicara dan lebih saling percaya agar tidak ada lagi salah paham. "Aku juga. Kalau ada masalah, aku tidak akan memendamnya sendiri, aku akan langsung bicara." Janji mereka berdua tulus. Beberapa bulan kemudian, Rini dan Doni bertunangan. Acaranya kecil, tetapi sangat bermakna. "Rini, kamu cantik sekali." Budi menatap putrinya yang mengenakan gaun putih dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, jangan menangis." "Tidak menangis. Cuma terharu. Doni pasti akan menjagamu dengan baik, jangan khawatir." "Aku tahu. Aku percaya pada Doni." Hari itu, Budi merasakan banyak hal. Melihat putrinya tumbuh dewasa, bertemu orang yang baik dan bahagia. Dan rasa syukur karena seluruh keluarga bisa menyaksikan proses itu bersama. Malam harinya, saat pulang, Budi dan Dewi minum teh bersama sambil mengenang hari itu. Hari yang sangat indah, ya? Iya. Rini juga kelihatan bahagia. "Kamu juga sudah berjuang keras karena masalah Rini." "Apa maksudmu?" "Itu sudah jadi tugasku." Mendengar ucapan Dewi, Budi kembali merasakan terima kasih yang mendalam pada istrinya. Malam itu, sebelum tidur, Budi merenungkan kembali 1 tahun terakhir. Waktu yang sulit yang dimulai dari kecurigaan pada akhirnya memberikan pelajaran berharga bagi seluruh keluarga. Kecurigaan itu cepat, tetapi kepercayaan membutuhkan keberanian yang lebih besar. Budi terlelap dengan pikiran itu, dengan damai. Dengan keyakinan bahwa besok ia akan menghabiskan hari yang bahagia lagi bersama keluarganya. Kini, meja makan di rumah Budi Santoso selalu dipenuhi oleh tawa hangat setiap malam. Dan di dalam tawa itu, ada hati yang tulus yang saling percaya dan mencintai. Rumah yang beberapa bulan lalu dipenuhi oleh kecurigaan dan kesalahpahaman kini meluap dengan kepercayaan dan cinta. Dan di pusat perubahan itu, ada dialog, komunikasi, dan yang terpenting, hati yang saling mempercayai. Budi kini bisa yakin. Kebahagiaan sejati dimulai bukan dari kecurigaan, melainkan dari kepercayaan. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua bisa seperti Budi, memilih percakapan yang hangat daripada penilaian yang gegabah, dan memilih kepercayaan yang hangat daripada kecurigaan yang dingin. Semoga ini menjadi kesempatan untuk merenungkan kembali betapa pentingnya waktu berharga bersama keluarga dan hati yang saling memahami. Lain kali, saya akan kembali dengan cerita yang menyentuh hati Anda. Semoga hari ini Anda juga bisa menghabiskan waktu yang hangat dan bahagia bersama keluarga.